Iran adalah negara teroris. Iran adalah sumber kekacauan dunia. Begitukah yang selalu kita dengar di media-media mainstream? Iran itu negara yang tidak aman. Iran itu tidak toleran. Kalau ke Iran, kamu akan dimata-matai. Dan lain sebagainya. Banyak dari kita yang banyak mendengarkan narasi-narasi seperti itu dari media-media mainstream. Dan banyak yang percaya, sehingga akhirnya pada saat dibilang Iran langsung mundur, langsung pasang benteng. Nah, saat ini pun banyak narasi-narasi yang disebarkan oleh media-media mainstream tersebut tentang Iran. Dan tentunya ada beberapa yang tidak benar. Nah, buat teman-teman dan saudara-saudara yang dulunya tertipu oleh media-media mainstream tersebut, masa sih masih mau percaya lagi dengan media tersebut? Dengan narasi-narasi seperti itu? Udah kelihatan loh, secara gamblang kita bisa lihat di media-media sosial kita, sangat gamblang sekali. Kejadian apa yang terjadi di Iran saat ini, yang sedang berjuang melawan tirani-tirani kejam, agresor-agresor, kapitalis-kapitalis dunia yang dipimpin oleh Amerika dan Zionis Israel. Nah, pada saat mendengarkan berita tersebut dari media yang dulu pernah menyebarkan fitnah tentang Iran, masa sih masih percaya? Ayo dong hijrah. Kita kan orang pinter, kita kan punya akal, kita punya hati nurani. Ayolah, kita kosongkan isi kepala kita, tinggalkan fanatisme buta, dan lihatlah kebenaran dan yang saat ini sedang terjadi. Saya punya 4 anak laki-laki, dan semuanya kuliah di Iran. Saya sekolahkan semuanya di Iran. Kenapa? Kok saya seperti fanatik banget terhadap Iran? Karena saya pernah ke sana dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, merasakan dengan badan saya sendiri, merasakan dengan jiwa dan ruh saya sendiri apa sebenarnya yang ada di Iran. Saya lihat mereka sangat negara bersih, indah, maju, obat-obatan buat sendiri, murah, kesehatan murah, transportasi murah, sekolah murah, ilmunya tinggi, apalagi di bidang sains ya. Waduh, nggak nyampe. Anak saya sampai ganti beberapa kali jurusan pada saat ambil sains. Jadi kalau misalnya orang kita yang sekolah di Amerika dan mereka jadi cum laude, wah itu mah nggak heran jadinya. Tapi kalau sekolah di Iran, coba kalau bisa cum laude, dapat IP 3 aja susah. Di Amerika gampang cum laude, dibangga-banggakan orang Indonesia di sana cum laude. Ternyata sainsnya Iran jauh lebih tinggi. Dan saya menyekolahkan anak-anak saya di sana. Tentu tidak semuanya ambil sains. Ada politik, filsafat, bisnis, administrasi, dan terakhir kimia. Saya di sini bukan untuk sombong atau ria. Dari awal saya menyekolahkan anak-anak saya di sana, harapan saya hanya satu, agar mereka menjadi wakil dari negara Iran untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Apa sih sebenarnya keadaan yang sebenarnya ada di sana. Pada saat demo hijab Mahesa Amini, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana? Dan mereka ada di sana, mereka melihat, dan pemerintah membuka ruang untuk demo, membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi sebebas-bebasnya. Dan mengapa saya juga menyekolahkan anak-anak saya di Iran? Karena saya seorang Muslim, saya mempercayai Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan hanya 2 negara yang perlu dicontoh dalam hal mencari ilmu. 1 Cina, 2 Persia. Kenapa saya tidak memilih Cina? Karena pertimbangan saya untuk menyekolahkan anak-anak saya adalah pertama, negara itu aman dari makanan yang tidak halal. Jadi mereka mudah mencari makanan halal. Kedua, tentu dengan pengetahuan yang tinggi. Ketiga, karena anak saya laki-laki, saya mencari negara di mana penduduknya secara umum menutup auratnya. Sudah sangat kondusif kondisinya di sana. Dan dari ketiga hal itu yang saya dapati adalah di Iran. Dan alhamdulillah saat kejadian ini banyak yang bertanya kepada kami, bagaimana sih sebenarnya negara Iran? Dan alhamdulillah kami bisa menjelaskan bukan dengan kebohongan tapi dengan kebenaran yang benar-benar mereka alami di sana. Setiap kali saya bertemu teman atau saudara atau kolega bisnis bertanya, anaknya kuliah di mana? Saya bilang di Iran. Iran? Emang aman di Iran? Selalu bertanya seperti itu. Dan saya tinggal jawab aja, saya bukan orang gila. Saya masih waras. Tidak mungkin saya menyekolahkan anak di negara yang tidak aman. Di
Tidak mungkin saya menyekolahkan anak di negara teroris. Masa sih seorang ibu melakukan hal itu? Cukup dengan jawaban sederhana aja mereka harusnya sudah berpikir bahwa pertama negara Iran adalah negara aman. Kemudian secara teknologi, saya bilang saya mau sekolahkan anak-anak saya di negara Timur Tengah. Negara mana yang teknologinya maju? Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab. Mana? Coba kasih saya bukti, kasih saya data bahwa mereka ada negara maju dalam hal teknologi. Makanya saya membaca tentang Iran, saya dulu yang ke sana untuk melihat kenyataannya seperti apa. Jadi saya tidak memasukkan anak saya ke seperti masukkan kucing dalam karung gitu ya. Jadi saya sudah punya data. Dan semua sekarang, dan mereka semua terbelalak, mereka semua sangat kaget dan tercengang. Masya Allah, ternyata Iran sebegitu majunya ya. Mereka udah nggak mikirin bagaimana caranya membuat mobil. Mobil di sana udah produksi sendiri. Mereka udah buat rudal dan satelit loh. Kapal perangnya, jet tempurnya, kebanyakan bikin sendiri. Ya, semua sudah banyak yang bilang lah bahwa mereka adalah negara yang mandiri. Karena mereka di embargo selama 47 tahun itu membuat mereka menjadi mandiri dan jadi mempunyai harga diri. Itu sudah banyak yang menyampaikannya. Dan itu memang terbukti. Kita berdoa supaya Amerika dan Israel cepat kalah, cepat keluar dari Timur Tengah, tidak lagi menjadi polisi dunia, tidak lagi menjadi superpower, sehingga semua orang pada saatnya akan berkiblat ke Iran. Mereka semua akan berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke Iran. Untuk masalah agama, gak usah takut. Iran udah selesai dengan masalah itu. Kamu mau Yahudi, mau Kristen, mau Sunni, mau Wahabi sekalipun, diterima dengan tangan terbuka. Mereka tidak pernah melihat kamu Sunni, kamu Kristen, kamu tidak diterima di sini, tidak diberikan makanan, tidak diajak ke rumahnya. Tidak sama sekali. Jadi betul kata Nabi Muhammad SAW, jika bintang Suraya ini ada di langit tertinggi, maka bangsa Salman Al-Farisi lah yang akan meraihnya. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Terbukti kan?